Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutiara Lesna dari 12 MIPA 1, absen 23. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang siklus hidup sel. Ada satu kegiatan penting yang selalu terjadi dalam tubuh kita dan mungkin tidak kita pernah sadari. Tahukah kalian bahwa sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu terus mengalami pertumbuhan? Nah, kegiatan ini disebut dengan istilah siklus hidup sel. Sederhananya, siklus hidup sel adalah siklus kehidupan dari sebuah sel. Tujuannya yaitu untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus hidup sel ini diawali dengan pembelahan dari sel induk dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau bahkan kematian sel. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh terus mengalami perubahan. Setelah lahir, kita terus tumbuh yang dulunya hanya beberapa sentimeter. Saat dilahirkan bisa tumbuh sampai 1 meter atau bahkan lebih dari 1 meter. Selain itu, saat tubuh kita mengalami luka, sel-sel akan bekerja untuk menutup luka tersebut. Nah, semua itu tidak akan terjadi seandainya sel yang ada dalam tubuh kita itu tidak mengalami perkembangan. Sel-sel terus memproduksi sel baru dengan cara membelah diri. Tanpa adanya siklus sel tersebut, manusia mungkin tidak akan tumbuh dan luka-luka yang ada itu tidak akan pernah sembuh. Reproduksi pun tidak mungkin terjadi dan bahkan mungkin manusia sejak dahulu kala itu mengalami kepunahan. Itulah mengapa siklus hidup sel itu penting bagi kita. Tahapan siklus hidup sel dibagi menjadi 2 fase utama, yakni fase interfase dan fase mitosis. Pada fase interfase, sel beraktivitas sehari-hari, tumbuh dan mempersiapkan diri untuk membelah diri. Sedangkan pada fase mitosis, terjadilah pembelahan sel dari satu sel menjadi 2 sel. Yang pertama, interfase. Interfase adalah suatu fase dari siklus hidup sel, di mana sel itu menghabiskan sebagian besar hidupnya. Interfase adalah fase kehidupan sehari-hari atau metabolisme sel di mana sel memperoleh nutrisinya, menyalin DNA, tumbuh, dan melakukan fungsi sel normal lainnya. Fase ini sebelumnya disebut dengan fase istirahat. Namun, sebutan ini kurang tepat karena justru pada fase ini, sel ini mempersiapkan diri untuk pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi. Fase interfase ada kalanya disebut dengan fase istirahat. Namun, istirahat yang dimaksudkan di sini itu bukan istirahat tidak ada aktivitas yang dilakukan. Namun, istirahat yang dimaksudkan di sini adalah sel berhenti melakukan aktivitas pembelahan tetapi tetap melakukan aktivitas non-pembelahan. Fase ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu G1, S, dan G2. Yang pertama, G1 atau gap pertama. Tahap ini adalah pertumbuhan primer, di mana tahap ini paling lama dibanding tahap yang lainnya karena berdurasi 10-12 jam. Hal ini dikarenakan mayoritas aktivitas sel terjadi pada tahap ini, seperti sel menciptakan protein baru melalui transkripsi, translasi, dan lain-lain. Selain itu, sel mulai tumbuh dan melakukan fungsi secara normal, serta organel-organel seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, serta organel-organel lainnya, kecuali materi genetik yang ada di inti itu memperbanyak diri guna menunjang kehidupan sel. Yang kedua yaitu fase S atau sintesis. Prosesnya juga berlangsung lebih singkat, yaitu sekitar 8-9 jam. Pada fase ini, sel akan melakukan sintesis, yaitu sintesis DNA. Jadi DNA pada tahap ini itu melakukan replikasi. Replikasi di sini maksudnya adalah DNA yang ada dalam fase kromatin ini akan membuat duplikat dari dirinya sendiri. Namun duplikat ini belum terpisah dari dirinya yang lama. Mereka masih tersambung di satu titik yang dinamakan sentromer. Akhir tahap S ini adalah DNA telah bereplikasi dan bentuknya seperti huruf X. Bentuknya belum terkondensasi dan masih menyebar. Fase selanjutnya yaitu fase G2 atau gap kedua. Tahap ini berlangsung selama 2-4 jam. Tahap ini adalah pertumbuhan sekunder, di mana sel mulai melanjutkan pertumbuhan dan mempersiapkan diri untuk membelah. Pada proses gap 2 ini ada proses perbanyakan organel yang belum selesai di gap 1. Jadi ada kelanjutannya dari proses perbanyakan organel yang sebelumnya sudah terjadi di gap 1. Selain itu, DNA juga berubah menjadi 2 salinan. Nah, setelah semuanya beres,
fase mitosis siap dimulai. Ada dua hal yang harus diperhatikan sebelum dari tahap G1 ke G2, yaitu terdapat dua checkpoint, yaitu G1 checkpoint dan G2 checkpoint. Kedua checkpoint ini berfungsi untuk melihat apakah ada tidaknya kegagalan pada tahap G1 untuk G1 checkpoint dan G2 untuk G2 checkpoint. Kegagalan yang dimaksud itu apa? Kegagalan yang dimaksud adalah apakah ada DNA yang rusak atau apakah ada replikasi DNA yang gagal. Nah, jika terdapat kegagalan, maka sel tersebut tidak dapat lanjut ke tahap siklus selanjutnya. Jadi, jika gagal di G1, maka tidak bisa melanjutkan ke tahap S, dan yang gagal di G2, maka tidak dapat lanjut ke tahap M. Nah, setelah sel selesai melakukan persiapan pembelahan, sel memasuki tahap M. Pada fase M ini, sel akan mengalami mitosis, lalu diikuti dengan proses sitokinesis, sehingga sel membelah dari satu sel menjadi dua sel, dan pada akhirnya, kedua anakan sel yang dihasilkan akan mengulang kembali siklus sel dari awal. Demikianlah materi siklus hidup sel dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.